Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Rizky Luxianto. Perkenalkan, saya Haikal Rafif Wijaya dan 4 rekan saya, Dinda Salsabila Afifah, Al-Ghifari Farhan Muzaki, Ifah Nazmiati, dan Muhammad Anugrah Amiluhur. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proposal perusahaan rintisan kami yang bergerak di bidang produk perawatan diri berbasis alami dan ramah lingkungan yang bernama Le Joyau Artisan Soap. Minat pada produk hijau telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk-produk ramah lingkungan. Beberapa studi telah dilakukan terhadap karakteristik demografis dan hubungannya dengan kesediaan untuk membayar lebih mahal untuk produk hijau. Mayoritas hasilnya menunjukkan bahwa konsumen bersedia membayar produk hijau lebih mahal. Produk organik seperti produk alami atau yang bebas dari zat kimia atau pestisida saat ini menjadi tren di berbagai negara dunia. Pandangan tersebut terlihat pada kecenderungan konsumen yang memilih bahan-bahan produk organik dan produk-produk ramah lingkungan yang semakin meningkat. Perusakan lingkungan yang sudah sangat parah dan sangat merugikan bagi manusia dan bagi alam itu sendiri serta makhluk hidup lainnya yang juga hidup di bumi juga merupakan concern dari kami yang akhirnya mengintensi diri kami untuk membuat perusahaan ini. Perhatian kami tertuju pada penggunaan sabun mandi berbahan kimiawi yang pada umumnya mengandung deterjen, paraben, dan bahan-bahan zat kimia lainnya yang dapat merusak lingkungan. Selain berpotensi merusak kulit, secara akumulatif, air bilasan sabun dari zat-zat kimiawi dapat merusak sanitasi dan ekosistem biota yang hidup pada aliran air, ditambah dengan penambahan sampah kemasan plastik yang semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, kami sebagai wirausahawan akan memberikan solusi bagi masalah akibat penggunaan sabun mandi kimiawi dan memanfaatkan intensi konsumen dalam membayar green product lebih tinggi dengan membuat brand sabun mandi ramah lingkungan. Berbasis di Jakarta, Lejoyau adalah perusahaan pengecer dan pengrajin produk perawatan pribadi ramah lingkungan. Keseimbangan yang baik antara kualitas dan estetika, di mana bahan, teknologi produk, dan bentuk digabungkan menjadi satu merupakan filosofi dari kami. Dengan moto Shining Me, Precious Soul of Mine, kami berdedikasi untuk menemukan bahan-bahan terbaik untuk rangkaian produk kecantikan yang terinspirasi dari alam. Kami memastikan bahan alam yang indah, proses manufaktur yang ramah lingkungan, keseimbangan bahan, dan kesejahteraan terdapat dalam produk kami. Lejoyau menyediakan sabun handmade 100% dengan bahan-bahan dan produk alami, memiliki pH seimbang, tanpa bahan pengawet atau pewarna tambahan. Bahan dasar dari semua sabun Lejoyau adalah produk alami, yang memastikan kelembaban tertinggi dan pengelupasan kulit yang sempurna, namun tetap halus. Jadi, aku pengen jelasin dan ngelanjutin soal background pembuatan Li Juyao ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang motivasi Li Juyao? Ini sebenarnya motivasinya bakal ngarah ke unique value propositions. Nah, jadi unique value proposition itu datang dari mana? Dari sini. Nah, jadi yang pertama, kita tuh karena sekarang lagi kondisinya lagi pandemi ya teman-teman. Jadi sesuai lah, maksudnya sesuai dengan keadaan sekarang. Ada nih permasalahan, yaitu karena ada PSBB yang kayak ngakibatin kegiatan ekonomi sangat terhambat. Selain itu ada kemunduran logistik juga karena ada PSBB, ada kondisi sosial dan mental masyarakat yang turun, kayak dan turut memburuk keadaan. Nah, jadi pemerintah untuk mengatasi hal seperti ini menggunakan gerakan untuk memberdayakan UMKM sebagai cara untuk menaikkan ekonomi masyarakat gitu. Nah, contohnya udah ada contohnya. Jadi di Bali udah ada
buktinya yaitu semangat UMKM di tengah pandemi bangkitkan perekonomian Bali. Ini dilansir dari liputan6.com gitu teman-teman. Nah, terus satu lagi motivasi kami juga berasal dari kondisi permasalahan lingkungan. Jadi kami ingin turut menjaga lingkungan gitu teman-teman. Nah, bentuknya kayak gimana? Jadi dan fokusnya di mana? Jadi ini kami ngambil dari berita juga dari tirto.id. Jadi ada permasalahan nih, terutama di Jabodetabek. Jadi di Jakarta itu ada kali yang namanya Kali Hitam. Nah, itu kayak uh, sempat viral di tahun 2019 karena bau dan warnanya sangat hitam. Nah, jadi kayak oleh karena itu diselidiki kenapanya dan akhirnya ditemukan bahwa sebab uh, Kali Hitam ini berwarna sangat hitam dan kayak bisa dibilang cukup buruk kondisinya adalah karena disebabkan oleh limbah deterjen yang berlebihan. Nah, jadi kami mencoba untuk kayak nyasar pasar dan kayak untuk menjaga lingkungan khususnya di penanganan limbah gitu teman. Jadi kayak dari kedua kondisi latar belakang ini kami ingin membuat sebuah produk yang dapat mengubah keadaan lingkungan menjadi lebih baik. Ya, Liju Yao, produk yang kami keluarkan merupakan bentuk konkret dari perubahan yang udah saya ngebutin tadi gitu. Selanjutnya bakal ada pain points. Nah, ini pain points. Jadi kayak sebenarnya eh udah sesuai nggak sih, teman-teman? Kayak tadi kan motivasi kami sama data di lapangan tuh udah sesuai atau nggak? Ini jadi ada data-datanya. Jadi ada 12, itu adalah jumlah rata-rata buat personal care yang kayak sabun terus segala macam itu yang kayak expose eh kepada ratusan dari kayak bahan kimia kan bahaya berarti ya. Terus kayak lebih dari 1.300 ini adalah jumlah dari chemicals European Union yang kayak bahan kimia berbahaya yang di-ban dari eh apa namanya? Dari eh personal care products. Jadi nggak boleh dipakai di personal care products gitu, teman-teman. Nah, terus 51%. 50% itu jumlah apa? Ternyata kayak ada 51% orang yang eh, leb- kayak rela untuk kayak mengeluarkan duit lebihnya untuk kayak em, buat ingredients yang lebih natural. Nah, terus kayak jumlah yang terakhir adalah 25,1 juta dolar. Itu adalah jumlah eh, worth project yang bisa kita ambil dari trend driven natural and organic personal care industry di tahun 2025. Nah, angka-angka ini tuh nunjukin apa sih? Jadi yang pertama nih, kita ngambil dari yang tadi 12 sama 1.300 yang di awal. Jadi ternyata kebutuhan, jadi sebenarnya ini udah jadi masalah gitu loh. Tadi kan kita kayak ngomong kalau misalnya kita pengen ngebuat sesuatu yang lebih baik kan bagi lingkungan kan. Jadi ini udah jadi masalah. Jadi kayak dibutuhkan suatu bahan yang lebih natural, yang lebih organik. Nah, terus Li Juyao dengan produk kami ingin membuat produk sabun personal care yang lebih ramah lingkungan, yang bahan kimianya tidak berbahaya gitu loh. Nggak cuma buat manusia doang, tapi juga bagi lingkungan gitu. Nah, terus 51%. Nah, jadi tapi dan kayak kalau misalnya kita buat ternyata ada orang peduli nggak sih? Ternyata ada orang yang mau bayar nggak sih? Ternyata ada nih yang mau bayar nih 51% gitu. Dan ternyata keuntungannya juga besar kalau misalnya kita ngeliat ada kuenya tuh besar, kue organic personal and care industry di tahun 2025 sampai 25,1 juta dolar. Jadi ini termasuk industri yang sangat nguntungin sih gitu teman-teman dan sesuai dengan motivasi kami. Core usaha perusahaan rintisan kami meliputi produksi, pemasaran, dan campaign sabun ramah lingkungan. Mulai dari pembelian alat dan bahan, pembuatan produk, hingga pengemasan dilakukan oleh tim produksi internal perusahaan. Tim pemasaran akan memastikan seluruh channel rantai supply bekerja dengan baik dan konsumer dapat dengan mudah menghubungi kami. Hal yang paling penting adalah memastikan campaign dan nilai bisnis kami dapat terdengar hingga ke seluruh target konsumen.
Juga bisa terjalinnya internalisasi nilai all natural dan eco-friendly yang kami bawa melalui campaign-campaign kami. Keseluruhan pendapatan didapatkan dari hasil penjualan produk Lejoyao dan keuntungan yang didapatkan berdasarkan dari hasil margin penjualan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang channel pemasaran yang digunakan Lejoyao. Pada skala bisnis saat akan dimulainya perusahaan ini, dengan kondisi finansial yang terbatas, kamu memilih beberapa tools yang dapat digunakan untuk memaksimalisasi profit dan meminimalisir cost, yaitu diantaranya penggunaan sosial media sebagai tools marketing utama seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dipilihnya Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya karena mudahnya penggunaan, jangkauannya luas, dan relatif murah. Selain itu, banyak fitur-fitur bisnis account yang dapat digunakan dalam platform-platform tersebut sehingga promosi dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu, tools lain yang digunakan adalah untuk penjualan. Kami akan menitikberatkan penjualan di online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk membeli produk tanpa menambahkan risiko kepercayaan karena ada pihak ketiga yang dapat mengawasi transaksi yang terjadi. Selain itu, untuk customer care, kami membuka akun untuk konsultasi dan pertanyaan lebih lanjut untuk menghubungi via chat seperti WhatsApp for Business. Selain itu, WhatsApp for Business digunakan juga karena dapat menggunakan fitur katalog yang dapat digunakan sehingga lebih mudah untuk berbagi informasi terkait produk. Sekarang aku mau nambahin soal evaluasi pemasarannya, teman-teman. Jadi, kayak tadi kan udah jelasin ya channel pemasarannya itu ada Instagram bisnis, ada kayak kita di marketplace, terus ada WhatsApp bisnis juga. Nah, terus kayak gimana sih kita mengevaluasi, gimana sih kita tahu kalau misalnya eh, pemasaran kita lakuin itu terkomunikasikan dengan baik ke konsumen. Ini jadi ada yang namanya analytics sekarang tuh kayak hampir di semua platform di manapun tuh udah ada analyticsnya. Misalnya kita pakai Instagram bisnis tuh udah ada analyticsnya sendiri dari Facebook gitu. Jadi kayak tinggal ngubah akun Instagramnya jadi Instagram bisnis, ntar biasanya langsung ada fiturnya. Itu juga nanti bisa dimasukin ads dari sana. Gitu. Jadi dari sana kita bisa ngelihat kayak di situ biasanya dapat kayak jumlah-jumlah aja tuh. Misalkan total reach-nya berapa, total likes-nya berapa, total komennya berapa, kayak post yang paling banyak di like tuh yang mana, terus kayak produk mana yang paling sering terjual seperti itu. Nah dari angka-angka itu kan kita nggak tahu kan mana hal yang baik mana yang enggak. Nah makanya ada yang namanya user engagement rate. Nah itu ntar kayak cara ngitungnya gimana? Kalau misalnya kita pakai eh pakai Instagram bisnis itu kayak jumlah like, share plus komennya dibagi sama jumlah total reach atau total total followernya gitu. Nanti dikali 100%, nanti dapat user engagement rate-nya. Jadi semakin tinggi user engagement rate-nya semakin bagus gitu. Yang normal sih antara 1% sampai 5% tuh udah bagus banget. Bahkan kayak di atas 1% tuh udah bagus banget. Gitu teman-teman. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unique value proposition dari Lejoyao. Setiap bisnis memiliki value-nya tersendiri yang menjadi keunikan dan perbedaan dengan bisnis lain. Begitu pula dengan Lejoyao, yang mendirikan bisnis di pasar yang sudah cukup established, sehingga ada urgensi untuk memiliki value tersendiri, diantaranya adalah eco-living handmade soap. Sabun komersial yang dijual di toko seringkali dibuat dengan deterjen kimia,
pengeras, dan bahan pembuat busa sintesis. Beberapa bahan ini bisa mengeringkan atau mengiritasi kulit. Di sisi lain, sabun handmade yang dibuat dengan minyak dan liquid tidak akan mengandung bahan-bahan ini dan memenuhi syarat sebagai sabun. Selain itu, kustomisasi menjadi poin penting dalam pembuatan sabun karena sabun dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan pengguna sehingga tidak ada batas dalam membuat diferensiasi produk. Selanjutnya adalah biodegradable packaging. Seperti yang kita tahu, sampah di dunia selalu meningkat sehingga ada urgensi untuk membuat packaging yang lebih eco-friendly. Dengan semangat sustainable living yang kami bawa dalam produk ini, packaging menjadi salah satu poin penting sehingga kami memilih packaging yang dapat digunakan kembali dan lebih mudah terurai sehingga mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan. Market segmentation. Pihak Lejoyao membagi segmentasi pasar menjadi 4 bagian, yaitu geographic, demographic, behavior, dan psychographic. Yang pertama akan kami bahas adalah consumer geographic. Pada bagian ini, kami akan memfokuskan target pemasaran produk kami kepada penduduk Jabodetabek dan Bandung secara keseluruhan. Namun, sangat ada kemungkinan untuk Lejoyao mengembangkan usahanya ke seluruh masyarakat Indonesia jika kami mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Yang kedua adalah demographic. Di sini, kami memfokuskan kepada konsumen pria dan wanita dalam kelompok usia 17 sampai 45 tahun serta memiliki pendidikan minimal S1 yang memiliki penghasilan lebih besar dari 5 juta per bulannya. Hal ini dikarenakan pihak Lejoyao beranggapan konsumen yang memiliki ciri tersebut memiliki willingness to pay sebesar 60.000 setiap bulannya untuk dialokasikan kepada pembelian produk kebersihan badan. Ketiga dan keempat adalah behavior dan psychographic. Pada bagian ini, konsumen ideal yang ditargetkan oleh Lejoyao adalah konsumen yang memiliki gaya hidup sustainable, yaitu mereka yang mengerti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah konsumen yang mengerti bahwa harga produk sesuai dengan kualitas dari bahan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah kami menyasar konsumen yang mengerti tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan kulit mereka. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan market structure. Bisa dilihat dalam slide, terdapat grafik mengenai total market dengan total addressable market milik Lejoyao. Total market dari Lejoyao sebesar 24.565.064.000 penduduk yang merupakan total dari penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Bandung. Setelah dikelompokkan berdasarkan target umur konsumen, kami mendapatkan jumlah penduduk usia 17 hingga 45 tahun sebesar 9.392.797 penduduk, sehingga total addressable market dari produk Lejoyao sebesar 38,24% dari total jumlah penduduk Jabodetabek dan Bandung. Kami ketahui bahwa usaha yang kami buat bukan merupakan usaha jenis baru dalam dunia artisan soap. Berikut merupakan 3 kompetitor terbesar Lejoyao dalam usaha bisnis ini. Ada The Soap Story, Untukmu.id, dan yang terakhir adalah Monimichi. Anda bisa membaca kelebihan masing-masing kompetitor dari slide tersebut. Walaupun begitu, Lejoyao optimis untuk bersaing di antara ketiga persaing tersebut, melihat Lejoyao memiliki harga terendah di antara ketiga kompetitor tersebut dan memiliki inovasi baru pada setiap produk yang kami produksi. Selain itu, Lejoyao akan mampu bertahan dan berkembang dalam usaha bisnis ini
karena melihat proyeksi usaha yang memiliki tren yang akan terus meningkat hingga tahun 2050, karena pada tahun tersebut banyak masyarakat yang akan beralih dari penggunaan sabun cair kepada sabun batang untuk mengurangi sampah plastik akibat penggunaan kemasan sekali pakai dari peralatan kebersihan. Dari financial projection ada beberapa hal yang bisa di-highlight, yaitu tingkat BEP, karena kita menjual produk pada harga 40.000 per piecesnya, maka break even point yang dicapai itu akan pada jumlah 31 unit penjualan. Nah, kemudian persen laba bruto itu mencapai 72,5%. Jadi dari 40.000 itu sekitar 29.000 itu adalah laba bruto yang dihasilkan dari penjualan tiap piecesnya. Kemudian dengan financial projection yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dengan target-target financial projection yang sudah kami tetapkan, kami akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 50.216.000 selama tahun 2021. Target penjualan yang telah kami tetapkan pada selama periode 2021 itu sebagai bisa dilihat pada grafik di sini. Pada awalnya kita hanya menjual sekitar 1 mold atau sekitar 12 pieces, kemudian meningkat signifikan hingga pada Desember 2021 itu kita memproyeksikan kita akan menjual sekitar 30 mold atau sekitar 360 pieces. Jadi selama tahun 2021 kita kurang lebih menjual sebanyak 2076 pieces yang kami jual selama 2021. Nah, 2076 pieces ini tuh dengan harga 40.000 per piecesnya, kita akan mendapatkan total revenue sebesar 83 juta. Kurang lebih sebesar 83 juta. Kemudian setelah dikurangi beban-beban lainnya dan harga pokok penjualan, kita mendapatkan laba bersih sebesar 50.216.000.